到你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Syuhe, Iya, kau sudah lihat kan? Sekarang bahkan si Ibu Chang saja begitu hormat padaku. iya, aku melihatnya. Katanya yang datang itu orang-orang hebat di periklanan. Tapi sebenarnya pusat perhatiannya pada siapa? Sudah pasti kau lah. Seleramu bagus juga. Ini sih bukan selera. Kodemu saja yang terlalu jelas. Direktur, Kami dari perusahaan Veiteng. Boleh Iya, kita benar, foto boleh bersama? kami. Boleh. Ayo. Kenapa tidak? Ya ampun. Di sini saja ya. Iya, aku duluan. Aku. Siapa yang mau moto? Ya Iya, sudah, sini, ya sudah. Oh iya. Ayo. Sini aku saja. Foto ya. Siap ya. Oke, terima kasih ya. Dia lupa Terima kasih. daratan. Ya. Aku. 不好意思吓到你了。Dio，我看见你离开了，而你是我出现在这里的唯一原因。好了，没事了， Aku sudah pulang. 我们去个安静的地方怎么样？ Ada makanan tidak di rumah? 好吧，我送你回去。如果没关系， Sepagi ini siapa yang mau makan? Kau ini sedang tidur atau nonton TV, ha? Kenapa keras sekali suaranya? Kau mau makan di rumah tidak menelponku dulu. Mana bisa aku tahu kau pulang atau tidak? Bagaimana aku bisa menyiapkannya? Aku tidak menelponmu. Kenapa kau tidak menelponku untuk bertanya? Bukan hanya kau yang sibuk ya. Aku juga sibuk sekali. Sini, duduklah. Aku mau bahas masalah 10086, biar kau tidak memikirkan lagi. Oh, masalah ini sangat mengganggu di hatimu rupanya. Aku kan tidak pernah tanya lagi. Kenapa kau malah memaksa untuk menjelaskannya? Kenapa kau jadi seperti wanita? Kalau tidak apa-apa, kenapa kau tidak masak untukku? Aku tidak bilang tidak mau membuatkan. Kau ini kan baru saja pulang. Aku belum sempat membuatkan makanan untukmu. Ya berarti itu salahmu kan? Aku tidak buatkan makanan berarti aku salah. Siapa yang buat peraturan aku harus buatkan makanan dan cuci bajumu? Memangnya aku siapamu? Menurutmu kau siapa aku? Orang yang sudah tahu ya sudah, yang belum tahu pasti mengira kalau aku ini pelayan gratismu. Ini karena belum mau mempublikasikan pernikahan kita, ya kan? Tentu saja bukan masalah itu. Ya berarti masalah 10086 itu. Orang sedang bahas Gedung Putih, kenapa malah bahas tulang punggung? Aku setiap hari lelah sekali. Hah? Di luar sana ada banyak restoran. Hah? Tapi aku tidak ke sana. Aku buru-buru pulang ke rumah karena tidak boleh lapar di luar. Biar laparnya di rumah saja. Aku kan tidak bilang tidak membuatkan makanan. Sekarang aku belikan langsung. Mau makan apa, ha? 2 potong roti cukup kan? Pakai gula ya. Oh, Saucie. Oh, Saucie, kesini sebentar. Bantu aku geser kasurnya, barangku jatuh di bawah. Kau sedang apa sih? Aku memintamu menggeser kasurnya, untuk apa menggeser atasnya saja? Aku hanya bisa geser atasnya. Aku tidak kuat.
Berarti tubuhmu itu tidak sehat. Kau tahu kan belakangan ini aku lelah sekali. Kau sangat lelah. Makan, minum minuman, pertemuan, wawancara, itu sangat melelahkan ya? Rapat di meja makan itu adalah hal yang paling melelahkan. Belakangan ini kau tidak pernah olahraga kan? Aku mana ada waktu olahraga. Benar kan? Kurang olahraga. Sekarang kau ada waktu, cepat sana 50 push up. Latihan sebentar biar lebih kuat. Kau ini cari-cari kesalahanku ya? Tadi bilangnya tidak menelpon ke rumah, sekarang bilangnya tubuhku tidak sehat. Kau sedang cari kesalahanku kan? Untuk apa aku cari kesalahanmu? Kau sendiri yang bilang. Sekarang geser kasur saja tidak kuat. Seberapa lemah tubuhmu itu, ha? Kenapa Malas kau pergi? menghadapimu. Waduh. Osachi, aku mau bicara denganmu. Cepat matikan TV-nya. Kita berdua bicara dengan tenang dan sama-sama jangan emosi ya. Bicaralah. Apa kau merasa penghargaan iklan itu membuatmu merasa sedang terbang di atas awan? Kau bahkan sudah lupa pada namamu sendiri. Kita berdua sekarang apa masih bisa bicara dengan normal? Yang jelas aku merasa kalau ini semua bukan salahku. Kau yang selalu tidak percaya padaku. Kenapa aku tidak percaya padamu? Itu semua karena kesalahanmu. Dulu kau yang bilang akan mengurus pernikahan kita. Sekarang tiba-tiba tidak mau bahas lagi. Aku kan curiga. Tentang kedatangan orang tuaku ke Beijing juga tidak ada kabar lagi. 2 hari yang lalu, saat kau diwawancara oleh mantan pacarmu itu, kau memintaku pergi untuk pamer dan perlihatkan langsung padanya. Dia seharusnya menyesal telah meninggalkanmu begitu. Apa ini perlu dilakukan? Dan yang paling aku tidak mengerti itu masalah 1086. Apa kau bisa jelaskan ini? Apa maksud ucapanmu, ha? Intinya kau menyesal telah bersama denganku. Aku menyesal? Kalau memang aku menyesal, sejak awal aku sudah meninggalkan dirimu. Mobil dan rumah semuanya atas namaku. Aku punya lebih banyak pegangan. Sekarang aku hanya mau tanya, sebenarnya apa perasaanmu? Waktu kita berdua bersama mungkin cukup singkat. Hanyalah 1/2 tahun. Aku tidak peduli apa kau menghargainya atau tidak. Tapi aku sangat menghargai ini semua. Dulu aku sering dengar kata orang, saat pria dan wanita bersama, awalnya prialah yang mengejar. Wanitanya pura-pura bertahan. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan wanita akan semakin mendalam. Namun prianya yang akan semakin dingin. Awalnya aku tidak percaya. Tapi sekarang aku percaya. Aku tidak begitu. Aku tidak jadi dingin. Mungkin temperamenku mungkin sedikit buruk. Tapi aku tidak ingin bertengkar juga. Apalagi yang seperti ini, pertengkaran yang diam-diaman. Kalau memang kau punya pemikiran, ungkapkan. Kau tidak perlu takut menyinggungku. Aku pasti bisa terima. Aku tidak berpikir apa-apa. Hanya saja akhir-akhir ini memang sedikit lelah. Harusnya kau bisa maklum. Kadang-kadang aku juga bisa temperamen. Kalau kau bilang begitu, aku tidak bisa bilang apa-apa. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Cepat pikirkan dan putuskan. Setelah itu beritahukan padaku. Jangan pakai tusukan dari belakang seperti itu. Aku tidak akan bisa terima. Ya sudah, aku mengerti. Cepat tidur sana. Aku mau menonton bola dulu. Ibu. Juer, kenapa beberapa hari ini kau tidak telepon ke rumah? 2 hari ini aku sangat sibuk. Kau dan Xiao Jie baik-baik saja kan? Kami berdua sangat sibuk. Urusan kalian berdua itu sebenarnya bagaimana? Segera selesai. Aku beritahu ya, ayahmu sudah meminta izin dan berganti shift dengan rekan kerjanya. Semuanya sudah beres. Jangan buru-buru dulu. Kita lihat lagi nanti. Bukankah kau yang meminta kita berdua untuk ke sana? Apa ini karena
Xiaoqie dan orang tuanya ada masalah lagi. Tidak. Tunggu teleponku saja nanti. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Baguslah kalau baik-baik saja. Ya sudah. Nanti ibu telepon lagi. Mungkin aku yang ada masalah. Aku sudah mengatakan semua yang kukatakan. Untuk selanjutnya semua tergantung pada dirinya saja. Apa sekarang kau punya bukti kalau dia selingkuh? Bukti fisik memang tidak ada. Jujur saja sampai sekarang aku tidak percaya Xiaoqie bisa melakukan hal seperti itu. Tapi melihat sikapnya padaku sekarang, sungguh sulit dibayangkan. Ju'er, jangan berpikir terlalu jauh. Aku rasa mungkin begini, pria selingkuh itu biasanya ada 2 jenis. Yang pertama hanya fisik saja. Yang kedua adalah secara mental. Kalau hanya sekedar fisik saja, 1-2 kali mungkin tidak berarti apa-apa juga kan? Seperti suami Kolosu. Kadang dia juga suka main ke klub malam saat dia sedang dinas di luar kota. Tapi aku rasa pergi ya pergi saja. Lagi pula di antara mereka tidak ada perasaan apapun. Yang seperti ini biasanya aku tidak terlalu peduli. Masih ada satu lagi, yaitu selingkuh secara mental. Sebenarnya mungkin kau tidak tahu, banyak orang yang seperti itu. Dia tidak akan melakukan hal yang sangat mengecewakanmu, tapi dia hanya suka. Dia ingin merasakan rasa yang berbeda, perasaan berdebar-debar. Seiring berjalannya waktu, perasaannya akan hilang dan memudar. Yang menakutkan itu hanya takut hatinya sudah ada orang lain. Tidak ada dirimu dan keluarga ini. Kalau begitu hanya tinggal tunggu waktu saja saat perasaannya meledak-ledak dan mulai mempengaruhi perasaannya kepadamu. Dan setelah itu maka kalian mungkin saja akan berpisah. Itulah yang paling menakutkan. Aku rasa hati Xiaoqie sekarang ada di orang lain itu. Oh, seperti itu. Kalau begitu akan sulit. Aku hanya merasa kami berdua sangat bahagia bersama selama ini. Sekarang akhirnya malah perasaan kami semakin menjauh. Namun tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku rasa kau bisa begini. Kalian berdua cepatlah urus acara pernikahan kalian itu. Sungguh. Kalian berdua undanglah semua saudara dan teman-teman kalian. Tidak peduli dekat ataupun jauh, undang semua untuk menghadiri pernikahan kalian. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kalian sudah menikah. Wanita yang mengejarnya itu mungkin tidak akan mengejarnya lagi. Walaupun Xiaoqie mungkin sedikit playboy, tapi semuanya akan gagal karena acara pernikahan itu. Tapi kondisi orang yang sekarang ini, banyak sekali wanita yang sudah tahu bahwa orang itu sudah berkeluarga dan juga punya istri, tapi tetap saja menempeli pria itu. Kau harus berpikir begini. Xiaoqie kan seleranya tinggi. Belum tentu dia suka pada wanita yang menempelinya. Yang dia suka pasti tipe yang selalu menunduk malu dan penuh ambigu. Kalau orang seperti itu sudah tahu Xiaoqie itu punya istri, mereka pasti akan langsung mundur. Tapi pernikahan ini juga bukan urusanku sendiri saja kan. Melihat sikapnya padaku sekarang sama sekali tidak merasa takut ataupun merasa bersalah sedikit pun. Apapun yang kukatakan dia sama sekali tidak mau terima. Kalau aku mau menikah, memangnya dia mau menikah? Kau desak terus dia. Desak sekuat tenagamu. Kau harus pikirkan cara mendesaknya sampai membuatnya menerima. Menangis, memohon dan mengancamnya. Aku tidak sanggup melakukan itu. Tapi sikapmu sekarang ini sama saja memberikan kesempatan kepadanya. Sekarang ini dia bisa saja memakai status singlenya di luar untuk bermain-main dengan wanita lain. Kalau dia memang bertemu yang dia suka, aku akan mengalah padanya. Sudah, jangan marah lagi ya. Sudahlah, jangan sedih lagi ya. Mungkin saja kenyataannya tidak seperti yang kau duga, ya kan? Xiao, Iya. malam ini kita buka champagne ya.
Lihatlah, kita terima 3 proyek besar sekaligus. Mana mungkin kita tidak buka. Tapi Direktur Van, ketiga perusahaan ini minta iklan mereka dikerjakan Direktur O langsung. Apa mungkin dia bisa? Minta Socie berjuang keras sedikit lah, benar kan? Kalau tidak, untuk apa aku mengangkatnya? Iya juga. Socie? Bukan, Direktur. Pas sekali aku sedang mencarimu. Sini, duduk. Ayo duduk, cepat. Silakan duduk. Ada masalah apa? Begini, berkat ketenaranmu ini, kita sudah menerima 3 proyek besar sekaligus. 1 kamar mandi, 1 furniture, dan 1 lagi kopi. Semua meminta dirimu yang mendesainnya. Semuanya harus aku? Ya mau bagaimana lagi? Mereka minta kau yang mengerjakannya. Aku pulang dan lihat-lihat dulu. Tunggu sebentar. Minta Siohe perkenalkan produknya dulu. Tidak perlu dipertimbangkan. Apa kau tidak merasa sekarang dia sedikit terbang? Terbang? Tidak apa-apa. Selama hasil kerjanya bagus, mau terbang setinggi apapun tidak apa-apa. Apakah sesuatu yang sedang terbang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus? 3 bahan dari klien. Coba kau teliti dulu. Nanti berikan konsep ide padaku. Direktur O, aku sedang mengawasi proyek Yacun. Untuk apa kamu mengawasi Yacun lagi? Bukan itu sudah hampir selesai? Lagi pula ada Direktur Cheng di sana. Oh, jadi kapan ini diperlukan? Lebih cepat, lebih baik. Iya baik. Wah, tidak kusangka. Walaupun sudah lama tidak main, ternyata aku masih hebat ya, seperti dulu. Kami mengaku kalah. Kak Ce, silakan. Kak, mood kakak hari ini baik sekali ya, mengajak kami main biliar. Kerjaanku sedang kosong. Yang paling utama karena aku kangen pada kalian. Makanya mengajak kalian keluar dan main sebentar. Tidak mungkin. Bukankah dengar-dengar Direktur Van dari kantor kalian itu telah menerima banyak proyek besar? Kenapa kau masih sangat santai? Memangnya kenapa? Memang aku tidak punya bawahan. Memang aku tidak punya kru. Biar saja mereka yang bekerja. Tapi kalau seperti ini, apa Direktur Van akan terima? Memangnya kau pikir Chovan itu tahu apa? Dia itu cuma orang awam. Lagi pula, proyek itu dari perusahaan kecil. Tidak masalah, biarkan saja para bawahan yang mengerjakannya. Kau santai sekali ya? Benar-benar santai. Malam ini mau makan apa? Biar aku yang traktir. Apa ya? Hei, Kace. Wanita itu dari tadi memandangimu terus. Pria tampan, permainanmu hebat juga. Mau melawanku? Boleh saja. Kalau kalah bagaimana? Kalau kau menang, aku biarkan kau menciumku. Kalau kau kalah, kau bayar bilku ini. Hajar! Ayo. Ini jadwal pemotretannya. Lonien? Kenapa ada di sini? Oh, Direktur O yang berikan padaku. Dia suruh kau mengerjakannya? Iya.
tahu tidak Sochie menyuruh Lonian mengerjakan desain iklan furniture itu? Apa? Ya ampun, Sochie menyuruh Ni Wenqing mengerjakan iklan furniture itu. Mana bisa selesai kalau dia yang mengerjakannya? Cece ini kenapa sih? Malah dia yang mengerjakannya. Aku kan sudah bilang sikapnya sangat aneh. Tidak bisa dibiarkan. Apa kau tahu? Di acara iklan kemarin itu, dia memperlakukanku seperti asisten pribadinya. Dia selalu berbicara sambil mengangkat kepalanya. Dia juga sangat suka dikelilingi wanita. Direktur Van, aku beritahu ya, dia tidak bisa terus-terusan begini. Pasti akan muncul masalah. Katya, biasanya kau selalu menang. Hari ini kenapa tiba-tiba jadi lemah? Siapa yang lemah? Siapa yang tahu dia begitu hebat bermain biliar? Dia selalu mencari pria di sini dan mengajaknya bertanding. Agar pria itu yang membayar bilnya. Dia selalu bermain biliar di sini. Dan dia tidak pernah membayar sama sekali. Kenapa kau tidak bilang dari awal sih? Baru bilang sekarang. Pria tampan, terima kasih ya. Semoga kita bisa bermain lagi nanti. Dah. Halo, Fancy. Cece, kau di mana? Aku sedang mengurus sesuatu di luar. Kalau malam ini kosong, datang ke rumahku ya. Kita makan-makan. Aku yang traktir. Kalau mau traktir, kenapa makan di rumahmu? Pesta di rumahku. Aku yang traktir, tenang saja. Oke, tunggu aku. Katya, malam ini tidak jadi traktir kami makan. Kalian makan batu saja. Hah? Cece, ini. Sudah siap? Fancy, menurutmu wanita ini cantik tidak? Coba aku lihat. Itu nanti saja. Ayo kita makan dulu. Ayo. Aku suka yang tipe begini. Iya, oke, kau suka. Tapi sekarang makan dulu, nanti dingin. Bukannya kau ingin membahas sesuatu denganku? Masalah apa? Iya, sambil makan kita bahas. Ayo cepat, kita makan dulu. Cepat. Bilang saja dulu. Ayo. Kau ini kenapa sih? Oh ya. Dengar-dengar proyek iklan itu kau menyuruh Lonia untuk mengerjakannya. Apa itu benar? Ya, aku menyuruh Lonia membuatkan konsepnya. Nanti aku menyelesaikannya. Kenapa? Kau ini. Klien itu sengaja memilihmu untuk mengerjakannya. Dan aku sangat percaya padamu. Kau malah mengelabuiku untuk menyuruh Lonia untuk mengerjakannya. Apanya mengelabui? Aku hanya minta dia memberikan ide konsep saja untuk mendorong inspirasiku. Kau juga tahu kan, kerjaan kita ini harus ada inspirasi dulu. Kalau tidak mau dipaksa juga tidak akan berguna. Dengar, tidak ada yang memaksamu. Cece, walaupun aku ini adalah bos di perusahaan ini, tapi biasanya selalu kau yang memutuskan banyak hal. Dan aku tidak pernah menganggapmu seperti karyawanku. Aku selalu menganggapmu sebagai sahabat baikku. Sebagai sahabat yang baik, aku rasa aku tetap harus memperingatkanmu. Jangan sampai kau mengikuti jejak Changsu. Apa maksud ucapanmu? Tidak ada maksud apa-apa. Kau anggap saja ucapan itu baik. Kenapa tidak terdengar seperti ucapan yang baik? Hah? Apanya yang selalu memutuskan banyak hal? Perusahaan bisa sampai seperti hari ini juga karena kontribusi dan kerja kerasku. Apa kau mengakui hal ini? Iya, aku mengakuinya. Benar, tidak salah. Semua yang kau berikan padaku ini adalah inisiatifmu sendiri. Apa aku pernah meminta padamu? Memangnya aku salah di mana? Iya benar. Tidak ada yang bilang kau salah. Kenapa kau jadi marah-marah begini sih? Aku kan hanya bicara sembarangan saja. Kau ini bicara sembarangan. Aku sungguh sangat tersinggung. Aku sangat sedih tahu. Oke, aku yang salah. Aku sudah membuatmu tersinggung, membuat kau sedih, dan aku minta maaf. Dengar ya. Untuk iklan kopi dan iklan kamar mandi itu tetap kau yang mengerjakannya ya. Oke? Hah? Oke tidak? Oke, aku mengerti. Iya, sudah begitu dong. Oke, kita makan. Komentar dari klien adalah ide konsep yang kita buat sangat kuno, berantakan, dan tidak terarah. Yang paling utama, konsepnya tidak mampu menunjukkan kelebihan produknya. Direktur Lin dari produk kamar mandi bilang
Dia tidak mau sengaja membiarkan pemeran wanita itu menunjukkan tubuhnya untuk menarik perhatian. Kalian juga harus bisa menunjukkan produk bak mandi kami. Direktur Wu dari Kopi Terbaik mempertanyakan ide konsep ini, apakah ini hasil dari Direktur O? Kalau iya, dia mengungkapkan kekecewaan yang luar biasa. Cece. Oke. Pas sekali kau lihat lagi. Sekarang tolong beri penjelasan. Apa-apaan ini? Hah? Fancy? Kalau tidak salah ingat, dua ide konsep ini dulu sudah pernah dikembalikan. Setelah itu sudah kau perbaiki dan kirim ulang lagi ke mereka. Benar kan? Bukan. Aku rasa dua ide konsep ini tidak bermasalah. Kau merasa atau tidak? Dan sekarang klien merasa masalahnya sangat besar. Sebenarnya mereka mengerti tidak? Tim iklan dari dua perusahaan ini sangatlah kritis. Komentar tadi semuanya sangat tepat. Cece, sekarang dua perusahaan ini bersamaan mempertanyakan kualitas kerjamu. Bukankah seharusnya kau mencari jawaban itu dalam dirimu sendiri? Oke. Aku akan perbaiki lagi. Hah? Kopi Terbaik itu hari ini sudah menelponku. Dia membatalkan proyek ini. Hei, kenapa mereka seperti itu? Kenapa sembarangan sekali? Semua desain konsepnya tidak ada yang terlewat satupun. Kita kan sudah memperbaiki dan akhirnya orang-orang itu sudah mempertanyakan kinerjamu. Mereka bukan mempertanyakan kemampuanmu. Xiao, furniture Feng Mei bagaimana? Mereka sangat suka pada konsep yang didesain di Wenqing. Mereka hanya memberikan kritikan kecil. Aku rasa jika diperbaiki sekali, sudah bisa digunakan. Untung saja tidak hilang semua proyeknya. Minta Lonian menghadapku sekarang. Baik. Kau mau mengundurkan diri? Iya. Kau mau bawa desain konsepmu itu? Feng Mei sudah bilang mereka akan mengikuti ideku kemanapun. Kau ini sengaja balas dendam ya? Tidak mungkin lah. Oke. Ke bagian keuangan sekarang dan ambillah gajimu bulan ini. Bulan ini aku hanya kerja selama 5 hari. Aku tidak butuh gajiku. Anggap saja sebagai bentuk penghargaan. Terima kasih. Lonian. Ada apa? Semua masalah dulu jangan dibawa ke hati ya. Launia sudah pergi ya? Benar. Sambil membawa desain dan kliennya. Berarti hari ini kita kehilangan 2 proyek kita ya? Dulu mungkin aku keterlaluan pada Lonian. Aku selalu berpikir dia itu tidak berbakat dan juga bodoh. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Tapi sekarang aku mengerti. Kemampuan tidak bisa disamakan. Fancy, aku akan bicara lagi pada Lonian. Sudahlah. Tidak berguna. Bukan. Setidaknya dia tinggalkan proyek dan klien itu. Kau bantu aku saja untuk mempertahankan proyek terakhir ini. Fancy, kali ini memang kesalahanku. Aku akan cari cara untuk menebusnya.
Duduklah. Direktur Ong, ada masalah apa mencariku? Sejak kapan kau memutuskan untuk keluar dari perusahaan? Saat Chovan berencana memberimu penghargaan iklan tahunan itu. Jadi sudah lama ya? Sepertinya kau sudah menahan cukup lama. Menahan atau melepas semuanya, intinya aku hanya mau keadilan. Apa Chovan memberiku keadilan? Mungkin kemampuan desainku memang kurang, tapi aku sudah berjuang. Sudah berapa kali kau mendapat inspirasi dari konsep dasar yang kubuat. Iklan racun itu juga memakai ideku, tapi pada akhirnya namaku pun tidak dicantumkan. Apa kau yang telah membocorkan iklan perusahaan kita kemarin? Iya. Lonian, sebegitu bencinya kau pada Chovan? Direktur O, aku lupa bilang padamu. Aku paling benci dipanggil Lonian. Kedengarannya seolah aku senang kalian semua menindasku. Tidak ada yang menindasmu. Setidaknya aku tidak menindasmu. Simpati darimu sepenuhnya dilakukan dalam posisi tinggi dan merendahkanku. Kalau kau bilang itu simpati, lebih cocok disebut sedekah dan mengasihaniku. Aku sudah muak. Kemampuanku tidak lebih buruk darimu. Kamu bocorkan rahasia perusahaan 2 kali. Sekarang membuat hubunganku dan Chovan menjadi berantakan. Apakah itu belum cukup juga? Apa kau bisa mengembalikan proyek itu dan meninggalkan desainmu itu? Direktur O, kalau mau bahas iklan Feng Mei dan klien itu, kau minta Chovan langsung mencariku saja. Selama ini, selalu kau yang traktir. Kali ini, biar aku yang traktir. Maksud dia itu berarti memintaku untuk memohon padanya. Aku rasa maksudnya memang begitu. Kalau begitu ya sudah. Kalau dia merasa bisa mengancamku dengan proyek itu, dia salah besar. Fancy, saat kembali ke kantor aku berpikir, apakah mungkin dulu kita sudah keterlaluan pada Lonian? Memang keterlaluan. Tapi dia yang membocorkan rahasia perusahaan 2 kali keluar. Apa kau tidak merasa itu keterlaluan? Sudahlah, sudah. Orang seperti itu pergi, ya sudah pergi saja. Sekarang tugas utamamu adalah menjaga proyek terakhir. Proyek iklan kamar mandi itu. Aku mengerti. Malam ini akan kuperbaiki semuanya. Kau habis minum ya? Kenapa minum sendirian seperti itu? Banyak sekali masalah di kantor. Konsep iklanku ditolak. Lonian mengundurkan diri. Chovan kecewa dan kehilangan kepercayaan padaku. Semua itu sudah terjadi. Bersedih saja tidak akan berguna. Memang aku keterlaluan sekali ya? Menurutmu sendiri? Aku selalu merasa diriku adalah seseorang yang bisa tahan godaan. Sekarang sepertinya aku terlalu percaya diri. Kau memang sangat percaya diri. Kalau terlalu berlebihan, akan jatuh juga. Tapi semuanya masuk akal. Saat sedang terkenal dan sukses, hati orang jadi jauh lebih impulsif dari sebelumnya. Apakah masih sempat untuk memperbaiki semuanya? Tentu saja sempat, selalu sempat. Aku membantu Chovan mempertahankan klien terakhirnya dan membangun kembali rasa percayanya padaku. Membuat seseorang percaya padamu itu sangatlah sulit. Terkadang itu butuh seumur hidup untuk melakukannya. Dan juga terkadang hanya satu kalimat dan satu sikap saja bisa merusak segalanya. Tapi aku mau memperbaikinya. Saucia, kita berdua adalah suami istri. Tidak peduli kau mengakuinya atau tidak, aku sudah menganggapmu suamiku sendiri. Maka dari itu aku tidak akan mempersulit semua kejadian yang telah terjadi. Tapi tidak semua orang akan selamanya percaya padamu. Apa kau mengerti?
Fancy? Ada apa? Aku hanya mau tanya, apa konsep iklan itu lolos? Iya, lolos. Fancy? Akhirnya berhasil membantumu menjaga klien terakhir ini. Iya. Iya. Fancy, aku mau Iya. bilang. Apa iklan Yacun itu sudah beres semua kau kerjakan? Iya. Tolong kau bantu awasi, jangan sampai ada yang salah. Tenang saja, ya. Ada aku. Fancy, aku mau bilang padamu kalau... Direktur Van, ini dokumen yang perlu kau tanda tangani. Setelah ini aku akan bayar pekerjanya. Kamu bilang apa tadi? Tidak ada. Kau lanjutkan saja. Dia baik-baik saja kan? Saatnya memperbaiki yang hilang. Apa? Sudah, tidak apa-apa. Sekarang aku hanya perlu berpikir ya. Halo, Ibu. Ayahmu sudah selesai tugas. Kami berencana untuk ke Beijing minggu ini untuk membahas urusan kalian dengan ayah dan ibu Sochie. Apa? Secepat itu? Bukankah kau yang kemarin yang sangat cemas dan mendesak kami ke sana? Ada masalah apa? Tidak ada masalah. Hanya saja kalau kalian datang, kami harus menyusunnya dengan baik, kan? Menyusun apanya? Aku dan ayahmu tidak banyak urusan. Ya sudah, aku akan telepon Sauce. Sampai jumpa ya. Sudah dulu. Sauce, ibu dan ayahku akan datang ke Beijing. Kau yang bilang. Iya. Kita bagi kerjaan untuk rencana kunjungan ya. Sochie, kau harus menjemputnya. Ya. Suamiku, urusan hotel dan restoran kau yang pesan. Ayo, silakan. Iya, baiklah. Terima kasih. Ini. Juer, kali ini orang tuamu bisa tinggal berapa hari? Sepertinya hanya 2 hari saja. Mereka minta cuti untuk ke sini. Oh, rencananya ibu akan mengajak mereka jalan-jalan ke Beijing. Tidak perlu, tidak usah. Iya, untuk jalan-jalan. Lain kali masih ada waktu. Ayah dan ibumu apakah ada permintaan khusus untuk hotel dan makanannya? Tidak ada. Ayahku juga orang utara. Saat bilang mau ke sini, dia sangat senang sekali. Kalian tidak usah repot-repot mengaturnya, nanti sembarangan saja. Iya, jangan sembarangan juga. Aku rasa kita sebaiknya aturkan yang bagus juga. Kalau tidak disangka tidak sopan. Iya, tidak apa-apa. Begini, aku akan pesankan restoran makanan selatan. Bagaimana? Kau ini bagaimana? Dia sudah bilang ayahnya itu orang utara. Ibunya kan orang selatan, lagi pula ayahnya kan sudah tinggal lama di selatan. Dan juga selera makanannya pasti cocok dengan makanan sana, iya kan? Istriku, tadi aku sudah cek. Cuaca Beijing dan Changsha besok sangatlah bagus. Penerbangan besok pasti tepat waktu. Kalau ayah ibuku datang kali ini, kau tidak bisa mundur lagi ya. Urusan ini akan langsung pasti. Kau tidak bisa kembali dan mundur lagi. Aku sama sekali tidak berpikir untuk mundur. Halo? Halo, Direktur Oh. Begini, iklan Yacun besok akan diselesaikan. Direktur Van meminta kau hadir di sana. Besok aku tidak bisa. Aku ada urusan. Harusnya ini dihadiri oleh Ni Wenqing. Direktur Van besok harus dinas. Ya, oke. Aku mengerti, ya. Terima kasih. Ada apa? Ada masalah? Besok iklan itu harus diselesaikan dan aku harus pergi ke sana. Jadi ayah ibuku bagaimana? Siapa yang jemput? Kau tahu kan, kalau sedang di situasi seperti ini, aku pasti bisa menyuruh orang lain. Tapi sekarang hubunganku dengan Chovan... Iya, aku mengerti.
Aku saja yang pergi besok. Aku kan bisa menyetir juga. Baiklah, tolong bantu aku jelaskan pada ayah dan ibumu ya. Tidak mau. Besok aku akan pulang secepatnya. Tidak mau. Ayolah. Mohon dulu padaku. Tolong ya. Mohon dulu. Ayolah sayang. Kau jelaskan pada mereka ya. Ya, kalau begitu aku akan lihat kinerjamu. Ayo cepatlah sedikit. Segera masuk ke dalam mobil. Kopermu mana? Dalam mobilmu. Nanti masuk mobilku saja. Tidak usah. Supervisor Ma, Direktur Cheng. Ada masalah? Tidak. Segera masuk ke dalam mobil. Aku hanya menyapa. Untuk apa menyapa? Memangnya baru kali ini bertemu? Cepat, masuk ke mobil besar. Oke. Aku pergi dulu ya. Dadah. Terima kasih atas kerja kerasnya. Naik mobilku saja. Wah, lihat. Siapa yang datang? Mari. Direktur artistik, peraih penghargaan besar sudah sampai ya? Sudahlah, jangan mengejekku terus. Bagaimana Nona Ma? Puas dengan pemotretannya? Seharusnya bagus. Tapi kita tetap harus lihat hasil akhirnya nanti. Persyaratanmu selalu saja sangat tinggi. Ini sifat profesional dalam bekerja. Direktur O, selamat ya. Lau Cheng, segeralah tanda tangani ini. Semua sudah menunggu bayaran. Kau tanda tangan sendiri saja. Mana bisa begitu? Harus ada tanda tanganmu dan Nona Ma. Ya, baiklah. Ya, ayo. Ayo sana, mereka menunggu tanda tanganmu. Awas ya. Kak Jia. Kakimu kenapa? Sini, Tidak biar aku apa-apa. saja. Kemarin tergelincir saat pemotretan. Tapi tidak apa-apa kan? Apa aku terlihat gosong? Tidak, masih putih. Kau sengaja datang untuk melihatku. Iya. Nanti jangan masuk mobil besar, langsung mobilku saja. Baik. Malam ini akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Iya. Dan yang paling penting, tidak usah bangun pagi-pagi besok. Yes. Ayo.远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找。